warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita patosi surat Al-Anfal ayat nomor 21. Al-Anfal nomoripun nomor 8. Surat ayatipun nomor 21. Sampun kawan likur. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul sakrampungipun. Al-A'raf ayat 21. Al-Anfal Al-Anfal 21. Sampun nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul. Istajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Ayat ini kita gunakan pancatan untuk membicarakan tentang posisi hati, yaitu yang berbunyi wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Itu inti yang ingin saya sampaikan, topiknya yaitu posisi hati. Nah, tapi hati yang menurut siapa? Yaitu menurut Hakim At-Tirmidzi. Saya ulang kembali, hati itu ibarat rumah, mempunyai pintu hati yang namanya sodrun.
Lalu ada kamar-kamar, yang pertama namanya fuad. Fuad yaitu hati yang mesti benar apa yang dikatakan. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Kamar yang berikutnya yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu yang berwujud fungsi-fungsi hati. Ada yang berfungsi untuk mendapatkan pengetahuan yang bernama akal. Akal juga sering disebut di dalam Al-Quran dengan kata kolbun. Jadi kolbun menurut Al-Quran mempunyai makna satu ketika memang hati yang mengenai posisinya. Yang kedua, kolbun mengenai hati yang kerjanya yaitu yaqilun, membuat kecerdasan orang. Ada yang merupakan kamar bisa menemukan faqih, pengetahuan agama yang dalam itu faqih. Lahum qulubun yafqahuna biha, itu ayatnya. Nah, sekarang kita bicara hati tentang posisinya. Namun secara lengkap harus kita lebih benar-benar pahami, sehingga tentang posisi itu juga tidak akan terjadi salah pengertian. Maka dimulai panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini memang panggilan hanya tertuju untuk orang-orang yang sudah beriman. Nah, tidak beriman tidak mendapat panggilan ini. Panggilannya istajibu, sambutlah. Arti kata istajaba yastajibu, menyambut. Menyambut itu mempunyai pengertian menerima dengan segala kehormatan. Menerima dengan segala kehormatan itu menyambut. Jadi kalau kita itu menyambut kedatangan tamu, ya kita sambut dengan segala kehormatan. Jadi agama yang dibawa oleh para rasul itu mengajak kepada kita para umatnya dengan perintah sambutlah, istajibu lillah, sambutlah apa yang diperintahkan bagi Allah dan apa yang diperintahkan bagi rasul-rasulnya. Kita diperintah menyambut dengan rasa hormat bahwa dakwah, ajakan, panggilan Allah dan Rasulnya itu memang merupakan panggilan yang berwujud lima yuhyikum, panggilan yang dapat membawa lima untuk sesuatu, yuhyikum yang sesuatu itu bisa menghidupkan kepada kamu. Nah, apa arti menghidupkan? Agama kok mengajak untuk menghidupkan? Apa yang dihidupkan?
dan apa dan bagaimana cara menghidupkannya. Maka penafsir Al-Quran yang besar yang namanya Imam Al-Qurtubi, kata yuhyikum itu memberi makna akidah. Akidahlah yang mampu menghidupkan hati dan akal manusia. Orang yang berakidah pasti akan mampu menghidupkan akalnya dan menghidupkan hatinya. Hidupnya akal dan hati berwujud berbagai pendapat-pendapat akal. Jadi kalau orang menerima panggilan Allah dan Rasulnya, tegasnya minimal Al-Quran ini, maka orang yang beriman diperintah untuk menyambut dengan segala kehormatan, karena yang dipanggilkan itu sesuatu yang dapat menghidupkan hati dan akal. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Hati dan akal karena mempunyai akidah dapat hidup. Orang yang berkeyakinan tentang Islam pasti akalnya akan hidup setelah mengerti apa Islam itu memang sesuai dengan akal yang sehat. Nah, kalau sudah mencapai pengertian akal yang sehat itu akan mampu menumbuhkan hati yang dapat mengembangkan iman itu. Jadi iman itu berwujud akidah, yang akidah itu maknanya keyakinan. Bahasa Jawanya akidah itu bundelaning ati. Jadi kalau orang sudah mendengar dakwah Islam, lalu Islam itu diterima, disambut, dan setelah disambut akal pasti akan lebih mengembangkan. Diterima dengan pengertian akalnya yang sehat, yang dengan akal yang sehat itu lalu dapat menggerakkan hatinya untuk mampu menangkap keimanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peranan akidah menghidupkan akal dan hati. Lain lagi pendapat yang pantas saya catat, yaitu penafsir bahasa Indonesia yang terkenal, Tafsir Al-Azhar karangan Dr. Hamka. Kalau Dr. Hamka itu apa makna lima yuhyikum? Nah, ini yang penting lagi. Apa yang dapat menghidupkan manusia itu ternyata mencakup satu, yaitu ilmu. Jadi orang yang berilmu pasti akan hidup akalnya. Dengan ilmu akal akan terus hidup dalam arti berkembang.
Jadi kalau Nabi Adam alaihi salam diajar oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, itu bukan sembarang begitu saja menerima ilmu, tapi menerima ilmu yang diterima dengan akal pikirannya, menerima informasi yang berwujud ilmu itu lalu dimasukkan di dalam ingatan. Nek wis masuk ke dalam ingatan lalu dilupakan. Wes. Jadi orang belajar itu ya menerima ilmu, masuk ke dalam pikiran, setelah itu masuk ke dalam ingatan, sudah masuk ke dalam ingatan, sudah masuk, tinggalkan, dilupakan. Tapi bagi orang yang berilmu, melupakan bukan sekedar lupa, tapi satu waktu kalau diminta kembali bisa mengeluarkan ingatan itu. Sekarang anak-anak SD akan UNAS, ya, ujian nasional. Nah, pengetahuan yang diterima di sekolah dasar selama 6 tahun itu, pokok-pokok ajarannya memang masuk ke dalam ingatan dan dilupakan, melumpuk oke banget dalam ingatan. Nah, menghadapi ujian wajib mengeluarkan apa yang diingat. Dari wujud pertanyaan, kalau orang ditanya dengan tulisan lalu bisa ingat kembali apa yang ditanyakan dulu, memang pernah diterima dan masuk ke dalam ingatan lalu dilupakan, sekarang ditanya metu lagi, keluar lagi. Jadilah orang yang mengerti ilmu yang lebih jauh. Itulah ilmu yang dapat menghidupkan kehidupan manusia. Nah, kehidupan itu tidak hanya mengenai ilmu, tapi masih ada di samping ilmu, yaitu yang namanya hikmah. Hikmah sering diartikan kebijaksanaan. Memang benar hikmah itu berwujud kebijaksanaan. Tapi bijaksana yang bagaimana itu dari tanda tanya yang sebenar-benarnya. Maka dalam dunia ilmu tasawuf, ilmu tentang membersihkan jiwa, maka orang yang bersih jiwanya akan mampu menerima apa yang namanya hikmah. Nah, dalam Al-Quran dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Siapa yang diberi hikmah pasti akan berarti diberi kebaikan yang bermanfaat lebih banyak lagi. Khairon, kebaikan yang mengandung faedah dan manfaat. Nek ma'ruf itu juga baik, tapi baik menurut akal pikiran. Malih ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada lagi ma'ruf yang lain, al birru,
Al-birru juga baik, tapi dilihat dari macam-macam dan banyaknya kebaikan. Laisar birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang dinamakan al-birru itu hanya lantaran menghadap barat dan timur. Le salat ontak anduk itu sudah baik, belum. Walakinnal birra man amana billah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sampai kepada mendirikan salat, memenuhi janjinya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, sampai wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Sikap sabar menghadapi kesulitan apa saja, baik baksa dari segala hal yang sulit, kekurangan, dharra dan berbagai bahaya. Menika yang berkait dengan albir sampai dengan memiliki jiwa sabar. Baru ulaikal ladzina shadaku, itulah orang yang benar dikatakan albirru. Nah, kalau orang sudah mencapai albir akan meningkat, ulaika humul muttaqun. Itu kata hikmah, kebaikan yang banyak sekali yang mengandung faedah. Itu baru Al-Qur'annya. Kalau menurut ahli tasawuf, hikmah itu ada dua, hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah yaitu hikmah yang berwujud kemampuan itlaul bawadini, mampu mengungkap, mengorek segala kandungan yang semula tidak diketahui menjadi tahu, sampai taunya betul-betul pengertian yang dinamakan hikmah itu, yaitu yang mengandung kebaikan, baik kebaikan berdasarkan syar'i maupun kebaikan yang lain-lain. Jadi itu hikmah ilmiah. Orang yang karena sakit itu sakit, neng bisa dicari kandungan batinnya sakit itu apa. Ternyata orang sakit itu kalau sabar berarti dia mempunyai hikmah, mempunyai kebijaksanaan secara ilmu. Yo saiki lara sesuk mesti ana waras, gitu ya, minimal. Tidak hanya mengeluh, wah kula setahunan ramari-mari gak kepiye, sudah. Sekarang sakit mesti saatnya waras. Kalau toh Tuhan sudah menggariskan tidak bisa waras seperti tadi, tidak bisa jalan lagi Pak itu, tetapi diberi hikmah yang lain yang banyak sekali. Ya intinya masih mampu mengajar ngaji seperti ini, itu kan hikmah yang terkandung di samping sakit tapi masih bisa mengajar. Insya Allah dapat pahala yang lebih daripada kalau orang yang dalam keadaan sehat wal afiat bisa jalan sendiri. Hikmahnya masih nambah, sing gelem nuntun gledek saya ya entuk ganjaran ora to meneh.
itu hikmah ilmiah. Jadi orang yang betul-betul beriman pasti akan mampu mengorek, mengungkap kandungan segala apa yang terjadi. Pasti ada manfaat dan gunanya yang lebih besar. Itu kalau orang yang mengenal hikmah. Diberi kaya, hikmahnya digunakan kekayaan itu untuk berinfak yang sebaik-baiknya. Itu juga termasuk hikmah. Banyak orang yang kaya malah infak kecil sekali. Nah, itu tidak bisa dikatakan mendapatkan hikmah. Tapi orang yang kaya mendapatkan hikmah, dia diberi lebih banyak, ya infaknya lebih banyak. Itu yang sangat mendasar. Nah, yang kedua hikmah amaliyah, yaitu berwujud berbuat al-fi'lu ala ma yambaghi, berbuat yang pantas, ala wajhi ma yambaghi, dengan cara juga yang pantas, wa alal waqti ala yambaghi, dan mencari waktu yang paling pantas. Itu orang yang mempunyai hikmah. Orang kalau mau bersilaturahmi itu memang dapat ganjaran. Tapi kalau tidak menggunakan hikmah, jam loro bengi kok mertamu, ya malah repot. Gimana? Nah, itu namanya hikmah ngamaliyah, berbuat yang pantas sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu bagian yang kedua yang bisa menghidupkan. Orang yang mempunyai hikmah pasti akan lahir kehidupan pribadinya. Berbuatnya selalu mendatangkan manfaat. Itu yang penting. Nah, yang ketiga yaitu keutamaan, fadilah. Jadi orang yang hatinya hidup karena imannya menjadi hidup, hati menjadi hidup, akal menjadi hidup, mampu melahirkan hal-hal yang utama. Orang yang mendapatkan kehidupan dari Allah pasti orang mampu dan dapat melahirkan keutamaan. Nah, apa keutamaan? Keutamaan banyak sekali. Memberi lebih dari biasa itu keutamaan. Berbuat yang lebih baik dari biasanya itu keutamaan, dan begitu seterusnya. Pun minten iki nggih, tiga nggih. Satu yaitu ilmu, itu yang bisa menghidupkan hati, menghidupkan seseorang. Panggilan Allah itu dapat menghidupkan, melahirkan berilmu. Dua, melahirkan hikmah. Tiga, melahirkan keutamaan. Yang keempat, lebih dari itu, melahirkan budi yang luhur. Jadi orang yang mengikuti panggilan Allah mampu melahirkan budi yang luhur, sehingga mengakibatkan hidupnya orang itu bukan sekedar mengambekan, tapi mampu berbuat yang terbaik, budi yang luhur.
Itu nomor 4. Nomor 5 yang mengajak dalam kehidupan itu yaitu beramal soleh. Orang yang beriman pasti dengan diwujudkan amal soleh. Jadi amal soleh berarti menghidupkan pribadi kita. Nek mayit tidak bisa hidup berbuat apa-apa, apalagi beramal soleh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang beriman harus mampu beramal soleh. Setiap iman mesti disertai amal soleh. Yang terakhir, yang keenam, yaitu memberi jasa, memberi bantuan kepada orang lain. Itu yang dapat menghidupkan. Itulah panggilan Allah 6 hal itu menurut Hamka. 1 yaitu akan melahirkan ilmu, 2 melahirkan hikmah, 3 melahirkan keutamaan, 4 melahirkan budi yang luhur dulu, 4 budi yang luhur, 5 amal soleh, 6 jasa membuat bantuan kepada orang lain. Itu panggilan Allah kalau disambut mesti mampu melahirkan kehidupan. Minimal ya kurang dari 6 tidak mengapa. Tapi yang sempurna ya 6 itu. Ya berilmu, orangnya juga bijaksana, mempunyai keutamaan, berakhlak yang luhur, beramal soleh dan berjasa. Nah, itulah 5 yuhyikum. Maka dengan ayat ini kita akan sampai kepada bahwa Islam yang dipanggilkan itu merupakan minhajul hayah. Panggilan Allah dan Rasulnya itu pasti akan merupakan minhajul hayah. Maknanya tata cara hidup. Jadi Islam telah mengatur tata cara hidup yang benar di dunia ini. Nah, tata cara hidup itu diberi nama minhajul hayah. Nanti kita akan sampai pada waktunya mengkaji tentang minhajul hayah itu nanti ya. Sirodol suwe ini agak tekan kon ati nggih. Masih belum ada 2 atau 3 hal yang kita sampaikan perangkat hidup. Sekarang baru sampai kepada hati, yang hati itu apa posisinya. Nah, inilah posisi hati itu. Kalau orang dengan sungguh-sungguh iman tepat menyambut panggilan agama dengan ingkiyat, tunduk dan melaksanakan sejak awal ada panggilan, dia segera menanggapi, menyambut dan melaksanakan. Nah, kalau orang mampu menyambut dan melaksanakan, insya Allah akan terhindar hati seperti yang tergambar ini. Allah melanjutkan, innallaha yahulu baina
bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah yahulu membatasi atau menghadang antara bainal mar'i, antara kepentingan keinginan orang, dibatasi dengan kolbi, dengan hatinya. Artinya hati itulah yang akan menentukan apakah kita akan tetap orang yang mendapatkan haya atau sekedar mengerti tok ning ra nglakoni. Itu yang amat mendasar. Jadi hati itu posisinya membatas, menghadang, tidak mesti keinginan kepentingan orang sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya. Nah, ini ada kisah ya. Kisah dari seorang yang namanya Fudail bin Iyad. Fudail itu nama orangnya, bin Iyad itu bapaknya. Fudail anaknya Iyad. Iyad itu tabi'in, orang yang masih menemui hidup sahabat, tapi sudah tidak menemui hidup Nabi. Itu namanya tabi'in. Di bawah tabi'in generasi anaknya namanya tabi'in. Itu harus tahu. Jadi generasi itu generasi zaman Nabi. 2 generasi Nabi, tidak ada zaman sahabat. Sahabat itu orang yang masa hidupnya masih menemui kehidupan Nabi. Itu namanya sahabat, lagi beriman dan cinta kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Jadi Abu Jahal bukan sahabat, dong, dia menentang ya. Jadi sahabat orang yang masih menemui hidup Nabi, beriman dan mencintainya. Nah, di bawah sahabat lalu Nabi meninggal, tinggal sahabat, anaknya namanya tabi'in. Nek tabi'in sudah tidak menemui hidupnya sahabat, tapi hanya tidak menemui hidupnya Nabi, hanya menemui hidupnya sahabat, itu tabi'in. Nah, di bawah tabi'in generasi yang keempat ya, yaitu orang yang hidup menemui kehidupan tabi'in. Wis ra nemoni sahabat, apalagi menemui Nabi, sudah tidak mungkin. Itu perlu diketahui kalau nanti pada waktunya kita mengkaji tentang hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi yang dicatat oleh para ahli hadis terkenal, mulai Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai sampai Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu pencatat. Dalam mencatat itu tidak sekedar mencatat, dia tanya dari siapa. Nah, itu Bukhari dan lain-lain termasuk yang namanya tabi'in. Ya, jadi Imam Bukhari itu seorang tabi'in, semasih menemui hidup sahabat ning sudah
tidak menemui hidup Nabi. Nah, Bukhari itu tanya kalau dapat ulangan. Oh, saya dari itu seorang tabiin juga parane. Sampean mulang teng Bukhari ngene nggih. Sampean saking pundi? Kula saking B tabiin lagi. Nah, sampai kula saking sahabat. Nah, gitu ya. Nek wis sahabat wis mandeg mesti nek sahabat kuwi saka ngersane Rasulullah baru dicatat dari A, B, C sampai dengan sahabat yang terakhir itu namanya sanad. Nanti pada waktunya ngaji sampai ke sana. Tapi yang penting kita akan mendudukkan innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan sampai kepada cerita Fudel bin Iyad itu. Bagaimana cerita singkatnya? Fudel itu masa mudanya begajul. Nek cara Jawa tok mis. Kalau ada orang ayu doyak-oyak, itu masa mudanya Fudel begitu ya. Kaya mbiyen dek sampean yo wonten nggih. Gawane ngetutke wong wedok ngendi omahe. Nah, ini Fudel begajul, sangat-sangat begajul. Satu waktu dia bertemu seorang perempuan yang amat cantik. Wah, ini mana ini rumahnya? Totke gitu ya. Anak wong Bantul tekan Ngayojo. Oh, omahe tekan Ngayojo Jakarta. Tekan Taman Sari. Oh, ngono kuwi omahe awas. Engko bengi tak parani mesti ya, gitu. Fudelnya gitu ya. Nanti malam akan saya datangi. Betul. Fudel pada sore hari masuk malam berangkat menuju ke Taman Sari, ke rumahnya orang perempuan yang cantik itu. Karena sudah agak malam, sudah tutup lawang, dia totok-totok ngebiak rumah yo tidak wangun. Naik ke genteng Pak ceritanya ini. Nah, buka genteng baru dilihat di bawah itu ada wanita cantik yang dioyak-oyak itu. Ning tan kocapo, waktu dia melihat anak cantik itu ternyata tengah mengaji membaca ayat alam ya'ninil ladzi antah syaqulubuhum bizikrillah. Fudel wong Arab ngerti maknane Pak. Nek sampean ora didongke ora ngerti nggih. Alam yakni, apakah sudah bukan lagi pada waktunya antah sya'aqulubuhum, mbok ya orang mulai tunduk hatinya kepada Allah, bizikrillah, dengan zikir ingat kepada Allah. Nah, Fudel yang maunya niatnya akan mengganggu anak perempuan itu, ternyata ada ayat yang dibaca menyentuh hatinya. Apa urung titiwancine wong kuwi gek ya takut wedi khusuk nang ngersane Gusti Allah, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Begitu hatinya tersentuh ayat ini, hatinya yang dikuasai oleh Allah itu, yang mulanya niatnya akan mengganggu orang perempuan,
Akhirnya dia sadar, turun pelan-pelan, pulang ke rumah, istighfar, mertobat. Oh, longko Pak wong sing ngoten gitu nggih. Nah, mengapa? Karena ternyata hati seseorang itu ternyata berada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bisa saja dari orang yang mulanya baik-baik menjadi elek, lalu namanya su'ul khotimah. Ada ya kan? Orang yang su'ul khotimah ada. Nah, tapi ada juga sebaliknya, orang yang memang asal mulanya jelek seperti Fudel bin Iyad itu, tetapi karena ada ayat itu lalu dia berubah menjadi istighfar, bertobat, yang akhirnya belajar ilmu dan jadilah ulama yang besar. Itulah hati itu di bawah genggaman Allah dan Rasulnya. Itu disesuaikan juga kalau kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas Turmudi dari sahabat Anas. Itu sumbernya hadis sahabat Anas itu Nabi menyatakan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi banyak berdoa itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Tuhan, Allahumma ya muqallibal qulub, Engkaulah ya Tuhan yang selalu memindahkan pengertian hati. Muqallibal qulub, molak-malik ati. Kebetulan nggih. Ya muqallibal qulub, Engkaulah ya Allah yang maha membolak-balik hati. Sabbit qalbi, berilah ketetapan hatiku tidak molak-malik ala dinika, kepada agamamu. Itu sampai merupakan sebuah hadis yang lain. Nabi itu setiap sebelum salam membaca doa itu, atau ada doa yang semacam, saya menemukan dua macam doa, tapi yang saya pegangi ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ketika Nabi membaca doa itu, ada sahabat yang bertanya, Inna amanna bima jita. Wahai Nabi, kami ini semua sudah benar-benar beriman kepada apa yang engkau datangkan, yaitu Al-Quran itu. Mengapa? Apakah kamu Muhammad atakhofun? Apakah engkau khawatir akan imanku ini, iman kita semua yang sudah beriman ini? Nah, Nabi menjawab, Naam, ya, saya masih mengkhawatirkan. Ketahuilah, nah ini, inna qulubin nas, sesungguhnya hati manusia, ini bahasa Arabnya, bahasa sesungguhnya
hati manusia itu baina asbu'aini, terletak hati itu di dalam dua jari. Baina asbu'aini, terletak di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Jadi artinya kalau singkat itu, hati itu berada di tangan, lebih jauh berada di genggaman Allah. Allah lah yang akan menetapkan. Maka mulai ya ayyuhalladzina amanustajibu, itu mengingatkan setiap ada panggilan segera disambut, dilaksanakan, supaya hatimu tidak mudah berbolak-balik, bergonta-ganti, maune gelem yo ora yo ora apa-apa. Banyak lho Pak nggih, sampean mungkin nek salat bakdo maghrib rong rakaat, salat bakdo ngisa rong rakaat, mimeng sunat. Nah, kalau Anda melaksanakan sunat itu lantaran masih di bawah genggaman Allah dalam petunjuknya mau melaksanakan. Tetapi kalau orang udah hatinya lemah, mulai berbolak-balik, wah gila-gila ora ya ora apa-apa kene iki. Lalu tidak. Mulanya neng ninggalke bakdo maghrib, engko ninggalke bakdo ngisa. Engko bakso nyuruh salat sak tekane. Lah itulah yang mengakibatkan hati itu mudah berbolak-balik. Maka Nabi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tolong baca bersama ini yang hafal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu bisa dibaca kapan saja, yang terbaik sebelum salam, setelahnya kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jangan salam dulu, tapi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itulah posisi hati. Lantaran itu kita harus hati-hati dan sadar. Kalau kita tidak tepat tanggap terhadap panggilan agama, tidak menyambut dengan hormat dan melaksanakan, yo mengkrung wae, itu yang akan mengakibatkan orang bisa lepas dari petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah itu hanya di genggaman Allah semata. Jadi mungkin sekarang apa banget barangnya sarmati tadi raiman, itu juga bisa. Atau sebaliknya, dulu elek ning masalmu akan meninggal, sadar, istighfar, minta ampun. Nah, kalau dia kok mati dalam keadaan istighfar betul, Tuhan Allah juga pasti akan memberi ampunan. Itulah pentingnya memahami hati. Nah, itu yang pokok. Posisi hati itu intinya berada di genggaman, berada di antara jari-jari Allah. Artinya tidak bisa lepas dari genggaman Allah. Nah, masih ada waktu
5 menit ya untuk mencukupkan singkat ini. Termasuk yang menjadi perangkat rohani di samping syahwat, akal, emosi, spiritualitas, agek menika sodrun, fuadun sampai dengan kolbun. Masih ada perangkat yang lain berdasarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang berbunyi annalikulli bani Adam, setiap anak Adam lamatan selalu diikuti suara bisikan. Lamah artinya bisikan, yaitu 2 bisikan, lamatul syaiton wa lamatul malak, bisikan syaitan dan bisikan malaikat. Jadi kita itu hidup tidak akan lepas dari 2 bisikan. Tuhan Allah itu maha murah, diberi apa yang namanya raqib dan ngatid, gitu nggih, mencatat. Tapi ada malaikat yang lain lagi, yaitu malaikat yang tukang membisikkan. Bisikan malaikat itu mesti benar. Jadi ibarat kalau Anda setelah ada azan subuh, sholatu khairum minan naum, nah itu bisikan malaikat dal, wis ono azan subuh lho dal. Tapi ditututi oleh bisikan setan gendenan Pak itu. Setane nututi dewet engkas rapopo todal. Nah, itu. Nah, tapi kalau malaikat terus mengingatkan cepat nanti tidak komandan jamangah lodal. Kari-kari tidak ya rapopo. Ayo akhirnya jamangah tenanan betul segelem salat. Jadi kita itu hidup itu diikuti bisikan syaitan dan bisikan malaikat, ganti berganti, sangat tergantung kekuatan iman. Kalau imannya kuat, cepat menanggapi bisikan malaikat. Iki wis azan lodal gregah, gitu ya. Terus wudu ke nang masjid, itu intinya. Tapi kalau setannya nurutin ya nurut karepe setan didik engkas ya ora apa-apa todal. Itu biasanya. Itu menggoda kita. Jadi kita jangan lupa hidup kita itu untuk rebutan antara suara malaikat dan suara setan. Tergantung imannya. Kalau imannya kuat pasti ditolak bisikan setan. Iki godho apa iki? Berangkat ya. Begitu dan seterusnya. Itulah yang patut kita sampaikan. Nanti masih ada topik yang berikutnya, yaitu diberi yang namanya iradah ikhtiyariyah. Bakdo niku mangke badhe ngrembug perkara roh. Nah, tesih kathah ring ngaji Pak nggih. Pun cekap nah ngaturi presa bilenjing malam Selasa kula kepeksa libur badhe arep silaturahmi nang gone anake nang Bekasi. Nyen ngapunten nggih. Ngodinongo diparing slamet kabeh nggih. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad